Hello, ladies and gentlemen, balik lagi sama aku Regina di sini. Gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu, semoga selalu dalam lindungan Tuhan dan segala sesuatu yang kalian lakukan bisa dipermudah. Amin. Aku mau sapa dulu untuk subscriber baru. Terima kasih sudah subscribe channel ini. Semoga bahagia. Kalau misalnya kalian memang udah lama banget subscribe, thank you so much. I love you. Oke, kali ini Regina bakal kasih kalian pick up file seperti biasa tentang alasan dia mencintaimu. Oke, tadi kan di sisi yang pertama itu cinta yang akan datang. Nah, si cinta ini alasannya apa sih gitu kan? Jadi kayak series gitu loh ini. Alasan dia cinta sama kamu tuh kenapa sih gitu. Oke, file pertama ada Carnelian. File kedua ada Clear Quartz. File ketiga ada Amazonite. Pilih dengan intuisi. Kalau misalnya kalian butuh waktu, kalian bisa pause video ini, nanti langsung jump up ke timestamp yang Regina sediakan. Oke, sampai jumpa di file kalian. See you. Halo, bagi kalian yang pilih file nomor 1 yaitu Carnelian, kita lihat ada Ten of Pentacles, ada Eight of Cups, ada Four of Cups, ada Nine of Wands. Aduh, masuk frame gak ya? Ada Eight of Swords sama ada Five of Wands. Oke. Ini kartunya paling banyak kan 6. Jadi alasan dia cinta sama kamu adalah karena gini, sebenarnya untuk dari segi finansial dia sudah terpenuhi semua gitu loh. Segi ya life gitu kan, ibaratnya life sama uang itu sudah dapat, tapi si cinta ini belum gitu loh. Justru dia tipikal orang yang memang diujinya itu dari cintanya gitu loh, karena dia gagal terus, dia harus move on lagi, disakitin lagi, dan akhirnya nutup diri dan nggak mau gitu tuh. Setiap ada orang yang datang ke dia pasti cuekin gitu loh, karena dia tipikal orang yang mungkin sering banget banyak dikejar orang gitu kan ya, dikejar orang dan akhirnya orang itu nggak sesuai ekspektasi dia gitu, dan akhirnya dia cuma mau untuk ngejar aja gitu loh. Dia tipikal yang nggak mau dikejar gitu. Jadi dia bakal datang ke kamu dengan semua pasukannya gitu ibaratnya ya. Dia tuh ngerasanya selalu terjebak dalam pikirannya gitu loh. Pikirannya tentang kamu gitu loh. Itulah kenapa dia cinta sama kamu, karena memang mungkin ya, karena dia mikirnya karena dia terjebak dengan pesona kamu, terjebak sama pikiran-pikirannya juga. Dia juga belum ngerti sih sebenarnya ini cinta atau enggak nih, suka atau enggak nih kira-kira gitu tuh. Tahu-tahu saya sudah terseret di dalam sini saja gitu, salah kayak gitu. Akhirnya dia mikir kalau oh iya ya, jangan-jangan dia gitu, misalnya kamu ya, misalnya kamu nih bisa banget jadi pelengkap gitu loh, pelengkap kebahagiaan dia gitu. Dia memang sudah bahagia gitu kan, tapi tetap ada yang kosong gitu loh, tetap ada yang harus diisi, dan itu tuh bisa diisinya sama kamu kayak gitu. Dia nyoba nge-let go nih, dia nyoba untuk kayak cuek-cuek aja nih sama kamu gitu kan, tapi kayaknya Tuhan tuh selalu nyeret kamu di dalam hidupnya. Jadi dia udah nyoba tuh untuk move on, dia udah nyoba untuk kayak yang alah paling juga kamu tuh sama aja kayak yang lain, nanti juga ujung-ujungnya pergi, ntar juga ujung-ujungnya kayak cheating dan lain-lain. Dia tuh banyak banget ketakutannya gitu, dan ternyata kamu nggak gitu loh. Dan akhirnya dia terseret juga nih, jadi pikiran sama hatinya tuh nggak sinkron gitu. Pikirannya tuh selalu denial, pikirannya tuh selalu kayak yang ngeblok dia untuk maju ke kamu gitu loh. Padahal menurut dia hatinya sendiri udah milih kamu gitu loh. Hatinya sendiri udah milih kamu, dan kamu tuh bisa jadi pelengkap buat dia kayak gitu. Bahkan dia juga sudah mikir gitu, nanti kamu mungkin bisa bakalan lebih betah sama teman-temannya juga gitu kan, karena nanti suatu saat nanti mungkin kamu bakal dibawa ke circle-nya dia gitu kan. Dia udah mikir kayak gitu sebenarnya, cuma kadang-kadang di denial lagi gitu tuh. Kayak dia tuh nggak mau tersakiti gitu, tapi dia juga sadar kalau kamu tuh medisinnya dia, atau kamu tuh obatnya dia sebenarnya gitu sih. Kalau ditanya apa alasannya, ya karena memang kamu tuh udah jadi kuncinya dia, kamu tuh pelengkapnya dia. Dia tuh cuma cari yang bisa menyempurnakan dia gitu, karena dari segala sisi kecuali cinta itu dia udah terpenuhi. Nah, cintanya ini yang belum gitu. Dia gagal di situ terus, dan ngelihat kamu koneksinya bagus sama dia gitu kan. Karena kalau misalnya orang sudah terseret di dalam sini, berarti itu koneksinya udah bagus, ya udah
gitu. Koneksi ini emang yang paling tricky ya, karena kadang otak kita tuh suka nolak gitu, kok ada di sini ya, logik kita tuh suka nolak gitu tuh, kayak nggak make sense gitu, kok kita bisa terseret dengan cinta sama dia gitu, sedangkan kitanya nggak mau gitu loh. Nah, dia tuh awalnya nggak ada niat ke kamu gitu, tapi ya Tuhan tuh kayak menyuguhkan gitu tuh kamu di hatinya gitu, bahkan suka sampai ke alam bawah sadar juga gitu kadang-kadang. Cuma ya egonya kuat juga untuk denial gitu loh, itu sih. Terus di sini ada cosmic flower, ada consciousness. Oke, ini 17-18 ya, nyambung tuh. Terus consciousness juga ini tentang kayak yang sebenarnya tuh kalian udah nyatu secara energi, udah nyatu secara jiwa gitu kan ya. Jadi di dimensi lain tuh kalian udah nyatu sebenarnya kayak gitu. Cuma dia nggak mau nyatuin itu di realita yang sekarang gitu lah. Itulah kenapa makanya akhirnya dia ngerasa kayak yang otaknya nggak sinkron sama itunya, karena memang sebenarnya Tuhan tuh udah nyuruh dia untuk bisa masukin kamu ke hidup dia, tapi dianya nolak gitu. Itu sih. Jadi alasannya dia cinta sama kamu ya karena memang kamu tuh udah berasa seperti rumah buat dia gitu loh, pelengkapnya dia. Terus pokoknya dia bisa ngeliat keindahan dunia itu dari kamu gitu loh, dari kamu. Mungkin kamu tuh dia suka kamu dalam hal nikmatin hidup tuh kayak apa, mungkin keliat kamu makan tuh kayaknya menikmati makanannya banget misalnya gitu, atau kalau kamu lagi jalan atau lagi liburan tuh kayaknya menikmati banget liburannya gitu. Sedangkan mungkin dia tipikal yang agak susah untuk itu, karena mungkin hidupnya tentang kerja atau karena kan material worldnya dia nggak terlalu musingin gitu loh, dan cintanya doang nih nggak ada, kosong hatinya gitu loh. Jadinya makanya ngelihat kamu tuh seperti rumah, tempat dia kembali gitu ya. Untuk zodiaknya di sini ada Taurus, Virgo, Capricorn, Pisces, Scorpio, Cancer, Aries, Leo, Sagittarius. Itu sekitaran itu ya. Ininya. Kita lihat nih message cintanya apa. Freedom. Okay, there is nothing stopping you. The path is clear if you want it to be. Okay. Jadi sebenarnya dia cinta sama kamu karena dia ngeliatnya kamu tuh, tadi aku bilang, kamu tuh nikmatin hidup dengan baik. Walaupun mungkin kamu ngerasanya kalau hidup kamu tuh nggak bagus-bagus amat, tapi sebenarnya dia ngeliat kamu tuh kayak yang enak aja ngejalanin hidup, kayak nggak banyak beban, nggak banyak tanggung jawab. Sedangkan dia tanggung jawabnya banyak banget gitu. Dan ngelihat kamu tuh kayak sebuah kebebasan buat dia gitu. Apalagi kalau misalnya nanti seandainya dia datang atau enggak, dia sudah datang ke hidup kamu, terus kamu ngajarin dia cara nikmatin hidup tuh kayak apa gitu kan, jadi itu ibarat kayak membebaskan dia dari belenggunya dia gitu, freedom. Karena kamu tuh membawa angin segar dan kebebasan buat dia. Itulah alasan kenapa dia cinta sama kamu gitu. Oke. Untuk ininya siapa tuh kita mendapat lagi. Yes. Capricorn. 11 nih. Jadi memang dia alasan dia cinta sama kamu adalah penyokong karirnya, kamu di balik karirnya tersebut gitu loh. Jadi kenapa dia bisa sampai sukses sekarang, dia sampai kayak mati-matian untuk bisa ngebangun finansialnya dia, itu karena memang di balik itu ada kamu gitu. Dia apalagi nih ada Capri juga. Capri itu kan konsisten, dedikasi banget sama kerjaan gitu loh, dan dia suka banget sama money, uang gitu loh. Jadi makanya dia tuh pengennya berbagi sama kamu gitu ya. Dan inisialnya di sini ada B, ada Z, ada S, ada Q, ada U, ada O, ada C, ada K, ada X.
Oke, ini inisialnya ya, BZ, Z ada 2, S, Q, C, K, X, O, U. Jadi inisial, kalau misalnya nggak ada nggak apa-apa, mungkin tadi di zodiak yang sudah aku sebutkan tadi. Oke, aku kira cukup untuk PL1, semoga menghibur. Kalau misalnya kalian pengen readingnya lebih spesifik, kalian bisa kontak WhatsApp Amin ya di description box. Sampai jumpa di readingnya Regina selanjutnya. See you! Halo, bagi kalian pilih nomor 2 yaitu Clear Quartz. Kita lihat alasan dia cinta sama kamu sih kenapa. Ada Queen of Cups, ada Ace of Swords, ada Page of Wands, ada Page of Swords, ada The Fool. Oke. Cintanya ke kamu itu sebenarnya tanpa syarat, karena memang dia ngelihat kamu tuh sebagai sosok yang cantik banget atau ganteng banget, yang memang keibuan atau kebapaan, penyayang banget, perhatian banget, terus lembut juga gitu ya, lembut juga ke pasangan, terus pemaaf juga gitu kan. Jadi bener-bener baik banget kesannya gitu tuh buat dia gitu, dan dia itu nggak sabar kayak punya new beginning terus sama kamu gitu. Kamu tuh kayak yang bikin dia excited lagi, bikin dia tuh nemu hal-hal yang ibaratnya dulu dia nggak dapetin dari keluarganya mungkin, atau dari orang-orang sekitarnya, itu dapetnya di kamu kayak gitu. Terutama bagi kalian-kalian yang perempuan ya, misalnya gitu, laki-laki ini nemuin sosok ibu di kamu gitu. Jadi mungkin aja kamu mirip sama ibunya, atau mungkin ada beberapa hal yang nggak dia dapetin dari ibunya tapi dapet dari kamu, dan dia harapkan itu gitu loh gitu. Terus dia mikirnya kayak kamu tuh orangnya kreatif banget gitu loh. Terus mungkin aja kamu suka nyanyi ya, dan dia suka banget suara kamu. Terus pokoknya cintanya tanpa syarat deh ke kamu gitu loh, karena ya memang dia juga sebelum-sebelumnya itu sering banget kayak nemuin orang yang manipulatif banget gitu, atau mungkin orang yang fake banget. Jadi ketika ketemu kamu tuh kayak original banget gitu loh, sampai dia tuh kayak bener-bener kalau udah jatuh cinta tuh jatuh banget ke kamu gitu ya, karena memang kamu tuh semenarik itu buat dia gitu loh. Terutama nih aku ngeliatnya karena memang energi femininnya lebih banyak ya, energi femininnya banyak banget di sini. Jadi dia tertarik ke kamu karena memang kamu itu flownya bagus gitu loh. Jadi kamu menikmati hidup kamu dengan baik, terus kamu kayak yang nggak ada beban gitu loh. Jadi kalaupun kamu punya beban pun kamu nggak akan nunjukin itu depan orang lain. Itulah kenapa dia cinta sama kamu gitu loh. Jadi kalau misalnya seandainya kamu tuh bisa terbuka itu sama orang-orang tertentu aja, sama orang-orang terdekat kamu aja kamu bisa terbuka gitu loh, termasuk ke dia yang kamu bisa terbuka gitu. Jadi intinya kamu bisa jaga rahasia gitu loh, kamu dianggapnya bisa kayak gitu. Terus kamu banyak bakatnya dilihatnya, terutama di bidang seni. Terus kamu juga pemikir kan, kamu juga kalau misalnya mau bertindak itu mikir dulu gitu loh, nggak yang langsung cepet-cepet gitu ya, gerusuk gitu, enggak gitu loh. Jadi kayak gitulah intinya, kamu se-awesome itu buat dia tuh. Terus di sini ada passion, ada divine masculine. Oke tuh kan, karena dia divine masculine karena dia sisi maskulin lebih banyak gitu kan, karena dia ini butuh kekuatan juga gitu loh dari divine feminine ya, butuh support system, dan itu dapetnya di kamu kayak gitu, karena dia kan aktif banget, terus fokus banget kayak gitu kan. Dan dia tuh kadang-kadang suka yang gimana ya, dia tuh kadang-kadang suka ngeekspresiin cintanya itu agak beda gitu loh. Makanya, dan kamu tuh bisa nangkep itu dengan baik gitu. Kadang-kadang orang mengekspresikan rasa cinta gitu kan, dia misalnya mengekspresikan rasa cintanya tuh dengan cara yang berbeda ke orang lain, ke orang-orang sebelumnya, mereka nggak nangkep, malah salah paham ke dia gitu. Nah kalau sama kamu bisa nangkep itu, kamu bisa nangkep bahasa cintanya dengan baik. Akhirnya dia nggak perlu kayak ngejelasin panjang lebar banget, kamu udah paham kayak gitu. Terus kalian juga punya frekuensi semangat itu yang sama gitu loh. Jadi kayak yang perasaan kalian itu lagi menggebu-gebu, kalian sama tuh bergebu-gebu gitu kan, menggebu-gebu. Terus kalau misalnya lagi kayak low gitu, kalian sama-sama low. Jadi kayak ibaratnya semangatnya kalian dalam hidup, semangatnya kalian dalam mencari sesuatu, dan mau kalian kalem, mau apapun itu kalian sama gitu loh. Jadi kalau misalnya kalian chaos dua-duanya gitu kan, kalau misalnya kalian bahagia dua-duanya kayak gitu.
balance. Jadi kalian sama-sama gitu loh, sama-sama. Kalian mungkin apakah kalian under zodiak yang sama juga misalnya kayak gitu. Jadi kalian sama gitu loh, ininya sifatnya hampir sama gitu. Ini untuk zodiak sendiri sini ada Pisces, Scorpio, Cancer, Libra, Aquarius, Gemini, Aries, Leo, Sagittarius ya gitu. Oke. Kita lihat dulu. Ini kayaknya emang soulmate kamu sih, itulah kenapa ini mungkin partner kamu ya, counterpart kamu. Kalau kamu yang nonton ini divine masculine, mungkin itu emang divine feminine kamu. Tapi kalau misalnya kalian memang divine feminine, berarti dia yang itu divine masculine kamu gitu. Ada forgiveness. Stop focusing your energy on the past event, for life is too precious to waste. You create your reality by what you think, dream, and imagine. Nah itu tadi aku bilang kamu pemaaf kan, kamu bisa maafin orang. Itulah kenapa dia suka sama kamu, karena memang kamu tuh bisa banget loh stop untuk fokus ke energi-energi yang ada di belakang kamu, atau hal-hal yang sudah terjadi, dan itu buruk, kamu bisa let go itu gitu loh. Karena kan ada orang yang terus-terusan ke bawah-bawah sampai sekarang, tapi kamu bisa nge-let go itu gitu. Akhirnya realita kamu, mimpi kamu, pikiran kamu, dan harapan-harapan kamu tuh bisa terstruktur dengan baik gitu loh. Di sini ada secret admirer. Someone has deeper feelings for you than they are letting on. Oke, jadi sebenarnya memang si cinta ini nih secret admirer kamu. Jadi dia diam-diam sukanya sama kamu gitu, tapi ya dia tertarik banget sama kamu gitu ya. Oke, untuk informasi tambahan, oh dia mau nikah nih sama kamu. Ini ada Cancer juga, baper, dia orangnya baperan sih, dan kamu tuh bisa nangkep sensitivitas dia gitu. Terus di sini juga ada Seven. Jadi memang tujuannya ke kamu itu memang untuk mau dijadikan istri atau mau dijadikan suami gitu. Dan kita lihat inisialnya. Inisialnya ada U, ada T, ada J, ada I, ada Z, ada X, ada I, ada N nih. Inisialnya ada U, T, J, Z, X, I, N. Ini inisialnya, nggak apa-apa kalau misalnya nggak ada, mungkin tadi di zodiak yang sudah aku sebutkan tadi. Oke, aku kira cukup untuk PL2, semoga menghibur. Kalau misalnya kalian pengen reading yang lebih spesifik, kalian bisa kontak WhatsApp admin ya di description box. Sampai jumpa di reading Regina selanjutnya. See you. Halo, bagi kalian pilih PL nomor 3 terakhir ya, kita lihat alasan dia kenapa sih dia cinta sama kamu tuh, kenapa si Ayang ini gitu. Kita lihat di sini ada Three of Cups, ada The Moon. Wah, ini banyak juga ya. Ada The Moon, ada Six of Pentacles, ada King of Cups, ada The Sun, ada Three of Swords. Oke. Jadi sebenarnya kenapa alasan dia cinta sama kamu? Karena kamu itu bisa nyambung sama temennya juga gitu loh. Ataupun dia emang ngerasa kamu tuh bukan si cinta doang nih, tapi temenan juga gitu loh. Jadi ibaratnya pacar yang bisa mungkin pacar atau bisa dijadikan temen gitu, yang baik, yang pendengar yang baik juga kayak gitu ya. Jadi kayak yang hubungannya tuh atau dinamika kalian tuh nggak monoton banget gitu loh. Kamu juga bisa diajak kayak merayakan sesuatu gitu loh. Jadi kayak dia tuh bawaannya pengen merayakan sesuatu tuh pasti bareng sama kamu. Ini ujungnya di ujung kiri dan ujung kanan ini tri ya, 3 dan 3 nih. Ditutup dengan Three of Swords. Jadi emang dia cinta sama kamu karena kamu sensitif banget ya, karena kamu tuh nggak bisa ditebak. Jadi dia suka sama kamu karena kamu tuh suka hide your feelings. Jadi kayak kamu tuh nggak kebaca dan suka menyembunyikan perasaan kamu gitu loh. Itu sih karena dia mungkin orangnya kepoan ya, dan dia tuh bawaannya tuh pengen banget gitu loh berbagi sama kamu kayak gitu. Dia pengen banget berbagi sama kamu apapun yang dia punya, misalnya uang yang dia punya tuh pengennya ke kamu kayak gitu. Karena kamu juga seroyal itu sama perasaan, kayak seroyal itu sama perhatian gitu loh. Jadi kamu tuh lihatnya memang
sering ngasih ke dia gitu loh. Itulah kenapa dia cinta sama kamu, karena yang ngerasa kamu tuh nggak hitung-hitungan kan gitu. Terus dia cinta sama kamu ya karena memang dia orangnya ngelihat kamu tuh udah bener-bener aduh mau dijadiin pasangan nih gitu. Jadi begitu ngeliat kamu tuh udah nggak mikir 2 kali gitu loh untuk jadiin kamu pasangannya dia, karena secinta itu dia sama kamu gitu. Secintanya sama kamu, kayak cintanya ini atau perhatian ini cuma bisa datang dari kamu doang gitu loh, dan ke kamu doang gitu. Dia nggak bisa namanya perhatian lebih ke orang lain tuh nggak bisa, tapi perhatian ke kamu itu udah luar biasa buat dia gitu loh. Jadi kayak dia maunya tuh memperlakukan kamu dengan baik sebagai gentleman-nya, atau misalnya kayak yang lebih lembut, atau memperlakukan kamu like a king misalnya kayak gitu kan, cuma sama kamu doang misalnya kayak gitu. Dia kayak gitu sih, cintanya full banget buat kamu tuh sumber kebahagiaannya dia bisa senyum-senyum, dia bisa membangkitkan lagi semangat hidupnya itu gara-gara kamu. Justru mungkin kamunya sendiri nggak nyadar, tapi sebenarnya kamu tuh bawa kebahagiaan banget buat dia gitu. Karena selama ini banyak banget orang yang datang ke dia tapi nggak cocok untuk dia, kayak yang benar-benar ngejar-ngejar banget kayak gitu, ujung-ujungnya juga bakal ilfil ke dia gitu. Tapi kamu tuh enggak gitu loh, bawa kebahagiaan buat dia. Terus kayak yang kamu tuh bisa nerima orang lain dengan baik kayak gitu, bisa nerima kekurangan orang juga kayak gitu. Mungkin sempet dia ngerasa patah hati sama kamu gitu, kadang ngerasa patah hati gitu, tapi kamu juga yang nyembunyiin gitu. Ataupun mungkin dulu-dulunya dia tuh pernah patah hati sama orang gitu, pernah sakit hati sama orang lain, dan kamu penyembuhnya. Kamu yang bisa matahin persepsinya akan manusia gitu kan, ibaratnya nyakitin dia. Manusia ini nggak gitu loh, bla 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 bla. Dia tuh terinspirasi dari kamu gitu loh, makanya kamu tuh jadi penyembuh buat dia gitu. Makanya dia tuh kayak kalau ada apa-apa, kalau ada perayaan atau lain-lain gitu kan, kalau dapet achievement itu pengennya menghubungin kamu duluan gitu sih. Karena kamu tuh sumber kebahagiaannya dia, sumber cintanya dia, sumber di segala macam sumber deh kayaknya gitu, sumber rasa sakitnya juga gitu. Jadi kamu tuh udahlah poros hidupnya gitu. Terus di sini ada fertility, ada crown chakra, spiritual connection. Itulah kenapa dia cinta banget sama kamu. Dia benar-benar kamu tuh jadi poros hidupnya, karena memang kalian itu secara spiritual tuh terhubung. Jadi kamu tidur itu terhubung sama dunia dia juga gitu. Jadi kamu juga bisa mengubah nih, misalnya salah satu dari kalian itu ada yang bad mood, atau satu dari kalian ada yang happy misalnya kayak gitu. Itu kalian berdua tuh bisa ngerasain satu sama lain gitu. Dan kalau misalnya ada yang salah satu yang bad mood, salah satu yang ketakutan, salah satu yang hatinya tuh lagi nggak enak misalnya kayak gitu, nah dia tuh udah bisa ngerasain itu. Dia udah berasa ngerasain energi kamu yang kamu tuh lagi nggak baik-baik aja. Dia bisa rasain itu karena memang koneksi kalian itu terhubung gitu. Nah dia tuh mencoba untuk bisa nge-transmute atau kayak mengubah energi negatifnya kamu menjadi energi positif gitu loh. Dan kamu juga bisa ngelakuin itu ke dia. Dia lagi bad mood misalnya, dia lagi kesel atau lagi gimana misalnya kayak gitu. Nah itu tuh kamu bisa kasih kebahagiaan buat dia, kamu bisa ngubah yang tadinya negatif jadi positif. Jadi kalian saling gitu loh. Jadi aku ngelihatnya ini hubungan 2 arah ya, saling gitu. Bukan tipikal yang kamunya doang ke dia atau dianya doang ke kamu gitu, tapi kalian tuh saling gitu, mutualisme. Terus dia ngerasanya ketika sama kamu itu jadi lebih berani gitu ngadepin kehidupan, jadi lebih kreatif lagi gitu, karena kamu tuh se-joyful itu, se-kreatif itu, dan seberani itu kayak gitu. Jadi potensi dari diri kamu yang cantik itu, ibaratnya yang bagus itu, yang indah itu, kamu bisa kembangkan itu secara sadar gitu bareng sama dia kayak gitu. Jadi dia tuh cuma bisa mengekspresikan rasa cintanya ke kamu, dan kamu pun cuma bisa ke dia gitu loh. Jadi itulah yang bikin dia tuh cinta banget sama kamu ya, karena itu. Karena saling, bukan yang berat sebelah gitu ya. Oke, untuk zodiaknya di sini Pisces, Scorpio, Cancer. Cancer ya, Taurus, Virgo, Capricorn, Leo nya kuat juga, Libra, Aquarius, Gemini.
Ada lagi nggak? Dua. Power. Your instinctively know what is right for you and you have the power to say no or walk away at any time. Jadi kamu tuh dilihatnya sebagai orang yang punya power, tahu banget apa yang menjadi batasan diri kamu. Jadi kamu, insting kamu tuh benar-benar tahu apa yang baik buat kamu dan apa yang nggak baik buat kamu. Kamu bisa aja bilang enggak ke orang-orang yang memang toxic buat kamu. Sedangkan dia mungkin agak susah ya, nggak enakan mungkin sama orang. Tapi kalau kamu tuh benar-benar nggak segan-segan untuk ke cut off. Terus ini ada close your eyes and tell yourself that you deserve to feel joyful. Ini joyful udah keluar berkali-kali. You can allow joy into your life regardless of the circumstances you currently find yourself in. Jadi memang kamu dilihat sebagai orang yang memang mau segimanapun lingkungan kamu, seburuk apapun lingkungan kamu tetap bisa jaga otentik diri kamu yang otentik gitu loh. Jadi kamu tuh nggak ngikutin orang sekitar gitu. Kamu orang sekitar yang orang sekitar gitu. Jadi memang kebahagiaannya kamu, malah kamu mungkin kamu bahagia kamu bagikan ke orang lain, tapi kamu kalau lagi sedih kamu nggak bagikan itu ke orang lain gitu. Jadi yang baik-baiknya aja kamu bagiin, itu sih yang dia suka dari kamu. Oke? Kita lihat kita dapat apa lagi. Hap, Cancernya kuat juga di sini ada. Non-house. Kamu punya wisdom, kamu punya pengetahuan yang banyak. Mungkin juga kamu pendidikan lebih tinggi atau mungkin memang punya pendidikan tinggi juga gitu loh. Itu yang kenapa dia suka sama kamu, cinta sama kamu tuh karena kamu punya banyak pengetahuan. Cancer, kamu sensitif, kamu pengertian gitu loh. Kamu tuh bisa ngerasain apa yang orang lain rasain. Dan untuk itu yang dia suka, karena mungkin dia agak-agak nggak pekaan mungkin gitu. Dan sedangkan kamu tuh si ayang ya, kamu tuh tipikal yang peka gitu. Oke, di sini ada N, ada I, ada T, ada P, ada V, ada I, ada R, ada X, ada A, ada B, ada C. Oke, jadi ini inisialnya ya, ada N, I, T, A, P, V, I, E, X, R, B, C. Ini inisialnya. Kalau misalnya nggak ada nggak apa-apa, it's okay. Mungkin tadi di zodiak yang sudah aku sebutkan tadi. Oke, karena cukup untuk part 3, semoga menghibur. Kalau misalnya kalian pengen readingnya lebih spesifik, kalian bisa kontak WhatsApp admin ya di description box. Sampai jumpa di readingan lagi selanjutnya. See you.